Saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan sistem informasi manajemen aset untuk Unira Malang. Nah, di sini pada halaman utama yaitu kita dipersilakan untuk login ya. Kita login menggunakan akun admin@mail.com dan passwordnya yaitu ini. Kita login dan login sukses, dan di halaman dashboard sistem ini akan menyuguhkan beberapa fitur, yaitu kita lihat di sidebar ya, ada master data, di dalamnya ada data kategori, data gedung, data ruang, data anggota dan unit, data pengguna, kemudian ada fitur kelola barang, peminjaman barang, permintaan barang, serta laporan aset. Navbar atau header dalam halaman admin ini terdapat fitur dark mode di sini. Ini dark mode atau mode gelap ya. Kemudian ada notifikasi dari pelaporan kerusakan aset ya. Di sini nanti tampilnya. Untuk melihat semua laporannya bisa klik ini, lihat semua laporan. Kemudian ada pula pemberitahuan notifikasi barang persediaan. Nah, untuk barang persediaan ini kan cepat habis. Jadi ada peringatan yang nanti akan selalu muncul jika stok ini di bawah 3 piece ya. Kalau sudah mendekati 3 piece ini sudah muncul ya ini. Kalau sudah 3 piece nanti muncul pemberitahuan. Kemudian ada fitur My Profile sama Logout. My Profile ini untuk mengatur profil admin, kalau Logout keluar dari sistem. Nah, di halaman dashboard sendiri terdapat beberapa rincian ya, yaitu ada barang tetap sejumlah 13 yang total valuasinya yaitu Rp53.300.000. Total valuasi ini diambil dari harga jual yang dimiliki oleh barang tetap. Kemudian ada barang persediaan yang total valuasinya yaitu Rp134.000, sejumlah 8 barang ya. Ini juga diambil dari harga jual barang persediaan. Kemudian ada gedung, sejumlah 3 gedung di Unira Malang. Kemudian di sini ada total peminjam yaitu 1, barang yang dipinjam yaitu 1. Ya, ini fluktuatif melihat jumlah peminjaman per hari ya. Kemudian ada total peminta yaitu 2 dan barang yang diminta ada 4. Nah, ini menunjukkan total permintaan barang. Ini tidak fluktuatif tapi ini update terus sesuai dengan jumlah permintaan. Kemudian ada ruang, yaitu ada 51 ruang di Unira Malang. Lalu saya akan menjelaskan data kategori. Jadi sebuah barang itu akan memiliki kategori tertentu ya. Kemudian di sini ada 2 kategori, yaitu kategori barang tetap dan kategori barang persediaan. Kategori barang tetap yaitu barang yang tidak mudah habis atau barang yang selalu utuh dan sering digunakan juga ya. Kalau kategori barang persediaan itu barangnya cepat habis dan tujuannya memang untuk disediakan, seperti contohnya yaitu tisu, kemudian kertas, ya, sabun, seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur yaitu tambah kategori barang tetap, ini untuk menambahkan data ya. Kemudian ada fitur recycle bin, ini untuk melihat data yang dihapus dan memulihkan data di dalamnya. Kemudian ada fitur search. Misal kita cari barang kabel ya, di sini nanti akan muncul kabel roll, kemudian ada mic kabel ya. Lalu di sini juga bisa menampilkan data dari 10 data, 25 data, 50 sampai 100 data bisa ditampilkan di sini. Ini panjang sampai 100 data ya. Saya tampilkan 10 aja. Kemudian ada fitur sort untuk mengurutkan data. Di sini juga ada fitur action, ada edit dan hapus. Ini hapusnya bersifat sementara ya, nanti akan masuk ke recycle bin. Langsung kita tambahkan kategori barang tetap dulu. Sini ada beberapa subkode yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk subkode A, ini ada tanah dan bangunan. B itu untuk alat-alat. C itu peralatan kantor, D itu audiovisual, dan E adalah kendaraan. Kita tambahkan kendaraan aja ya. Kendaraan kalau 01 itu berupa mobil, kita kopas deskripsinya. Kita masukkan 02 yang nama kategorinya yaitu
motor. Deskripsi kategori, ya kategori 02 meliputi motor yang termasuk kendaraan di Uni Ramalan. Kita simpan, berhasil. Kita lakukan pengeditan karena nama kategorinya ini masih motor, kita ubah menjadi sepeda motor. Sepeda motor meliputi sepeda motor yang termasuk kendaraan di Uni Ramalan, dan ubah, berhasil, dan data berubah ya, nama kategorinya menjadi sepeda motor. Selanjutnya kita coba tambahkan data untuk kategori barang persediaan. Oke, di sini di kategori barang persediaan juga bisa melakukan search. Misal kita cari tisu, nah di sini tampil tisu. Kemudian kita bisa tambahkan dulu ya, tambahkan untuk ATK itu alat tulis kantor, ada subkode, ini hanya 2 subkode ya agar lebih singkat. Kemudian ELK itu bahan elektronik, PKB peralatan kebersihan. Kita tambahkan peralatan kebersihan. Untuk subkode 2 nya itu bisa kita atur. Yang belum ada itu sabun sudah ada, cairan pewangi sudah ada, kemudian cairan pembersih, pengharum, sikat toilet, kain lap, sapu lantai, kain pel, penyedot debu, sama tisu. Yang belum ada itu kita bikin yang baru ya, 0011 itu kain kanebo. Deskripsinya bisa dikosongkan atau bisa diisi, tapi nanti tidak ditampilkan di tabel. Jadi lebih baik tidak usah diisi. Kita simpan dan muncul data baru yaitu kain kanebo. Lalu bisa kita edit juga, edit kanebo ya, kanebo original. Kita ubah, kita berhasil dirubah. Oke, kain kanebo original. Nah, selanjutnya kita coba fitur hapus. Nah, kita hapus. Kalau kamu yakin ingin menghapus data kain kanebo original, data yang terhapus dapat dipulihkan melalui recycle bin. Kita klik dia, data kategori berhasil dihapus. Untuk barang yang tetap tadi kita hapus coba ya. Kita hapus. Sepeda motor berhasil dihapus. Kita masuk ke recycle bin. Dan di sini ada kain kanebo original dan sepeda motor. Nah, ini kita bisa memulihkan data melalui fitur recycle bin. Bisa kita gunakan action untuk pulihkan data. Kita pulihkan, berhasil memulihkan. Kita cek kembali ke data kategori. Dan di sini sudah ada kain kanebo original. Kita hapus. Oke, kita masuk lagi ke recycle bin. Kalau memulihkan kedua data, kita bisa pulihkan semua. Nah, selesai. Dan muncul ya sepeda motor sama kanebo. Ya, kita gunakan fitur hapus permanen. Kalau hapus permanen, data akan hilang selamanya. Kita hapus kembali. Bisa kita gunakan fitur hapus permanen di tombol action, atau bisa juga untuk menghapus semua data kita pakai tombol hapus semua permanen. Kita hapus pakai ini ya, data kategori kain kanebo original berhasil dihapus secara permanen. Kalau pakai tombol ini juga bisa. Data akan terhapus selamanya dan tidak dapat dipulihkan lagi ya. Satu data kategori.
berhasil dihapus secara permanen. Selesai.